sudah menyelesaikan semester ini, tapi kita masih akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk menaikkan satu pujian. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Jadi anak terang dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Nah, sebelum kita mulai renungan kita pagi ini, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami masih boleh sehat, kami masih bisa bernafas. Sungguh kami bersyukur. Ya Bapa, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu untuk boleh memahami setiap firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk renungan pagi ini, Miss mau ajak anak-anak untuk menyaksikan video tentang seorang tokoh Alkitab. Siapa ya dia? Yuk, ikuti video berikut ini. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel. Mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari. Dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak. Dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Ezra lalu memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Ezra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Ezra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, itu dia. Siapa tadi? Ya betul, namanya adalah Ezra. Mungkin kita sering dengar namanya ya, tapi jarang mendengar cerita tentang Ezra. Ternyata Ezra ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan contoh ya. Dia membaca firman Tuhan di depan banyak orang, dia menaikkan puji-pujian, dan akhirnya setiap orang yang melihat juga ikut meneladaninya, ikut mencontohnya.
menjadi teladan, melakukan hal-hal yang baik. Misalnya nih, di rumah sama adik naik-naik di meja gitu ya. Nah, adiknya jadi ikut-ikutan dong. Jadi teladan enggak? Enggak jadi teladan, enggak jadi contoh. Tapi sebaiknya anak-anak melakukan hal yang baik. Misalnya, bantu mama membersihkan mainan, bantu mama merapikan tempat tidur. Dari situ anak-anak bisa jadi teladan, bisa jadi contoh untuk adik di rumah, ya. Di sekolah juga seperti itu. Ketika bermain, tidak berebut. Nah, ketika bermain mau berbagi sehingga anak-anak bisa jadi contoh buat teman-teman. Dan dimanapun harus belajar untuk menjadi anak yang bisa dicontoh, bisa diteladani. Oke, itu renungan kita pagi ini. Kita akan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Sebelumnya kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi anak yang dapat dicontoh, dapat diteladani seperti Ezra. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak agar sepanjang hari ini boleh menjadi anak yang manis, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga mama, papa, saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.